Gimana kabar kamu Jo? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Jadi kali ini kita akan melihat keseruan dan kengerian dari film bergenre horor trailer yang berjudul The Signal tahun 2007, di mana film ini mengisahkan tentang penduduk di suatu kota bernama Terminus yang tiba-tiba saja warganya ini saling membunuh satu sama lain. Loh, kok aneh? Tapi memang anehnya nih Jo, peristiwa itu berhubungan langsung dengan sinyal televisi yang tiba-tiba saja menjadi kacau. Lantas, apa yang terjadi? Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. Di awal film Jo, di sebuah kota bernama Terminus, terdapat tayangan film horor di TV di mana seorang psikopat menyiksa 3 kewes dan membunuh salah satunya dengan sangat sadis. Setelah itu, TV pun gemeresak seperti gangguan dan seorang pria bernama Ben bergerak mematikan TV-nya. Namun, Ben merasa bingung karena sebelumnya dia tidak merasa menyalakan TV itu, yang dimana pada saat itu Ben ini sedang berselole dengan seorang wanita yang sudah menikah bernama Mia, dan Ben meminta Mia untuk meninggalkan suaminya yang bernama Louis. Kemudian mereka bisa pergi ke Terminal 13 lalu kabur dari kota Terminus dan kemudian hidup berdua dengan bahagia. Namun Mia masih galau dan akan OTW pulang karena waktu sudah terlalu malam. Sebelum pergi, Mia sempat menelpon Louis dengan HP-nya maupun dengan HP Ben, tapi tidak nyambung dan lagi-lagi terdengar suara gemeresek sama seperti di TV tadi Jo. Lalu Ben juga memberikan sebuah CD yang berisi daftar lagu pilihannya untuk dikasih ke Mia. Namun di parkiran, Mia bertemu dengan seorang pria yang tubuhnya berdarah-darah serta satu orang lagi yang tiba-tiba datang dan menghampiri Mia ke mobil dengan tatapan yang sangat mengerikan. Dan inilah sinyalnya. Relax, Ben. It's not that simple, Ben. I mean, I can't possibly just walk in. Anything's possible. Okay, Look, I don't have any money, all right? I don't need any money. I am hurt. Bagian pertama berjudul Tergila-gila dalam Cinta. Setibanya di apartemen, terlihat orang berlalu lalang di koridor yang padahal sudah jam 1 dini hari. Setelah itu, Mia mendengar suara teriakan orang dari kamar lain dan juga Pak Sutri yang sedang bergelut hebat di koridor. Lalu, ketika sampai di apartnya, Mia pun bertemu dengan Louis beserta kedua temannya yang bernama Ruth dan satunya lagi, sebut saja namanya Cecep, yang sedang main ke apart Mia. Dan ternyata TV di apartemennya juga gemeresek sama seperti di rumah Ben, dan Mia pun beralasan jika dia pulang larut malam karena pergi minum arak dengan teman-teman kewesnya, dan Mia tidak bisa mengabarkan Louis karena HP-nya mati sedangkan telepon di bar juga tidak bisa digunakan. Louis pun memberitahu jika telepon di sini juga mati, namun dia tidak begitu percaya dengan penjelasan Mia, apalagi parfumnya sangat tercium seakan-akan untuk menutupi bau yang lain, dan ada sedikit bekas darah di baju Mia yang sebenarnya adalah darah orang asing di parkiran tadi ya kan. Louis pun terlihat sangat menahan emosi karena dia menduga Mia telah berselingkih. Namun setelah memperhatikan TV yang gemeresek, tiba-tiba saja Louis pun marah ke Cecep karena hal yang gak penting, bahkan sampai menghantam endasnya berkali-kali hingga tewas dengan tongkat baseball. Melihat insiden itu, Mia yang ketakutan pun langsung pergi keluar, dan betapa kagetnya dia karena di depan pintu ada seonggok mayat. Lalu terlihat seorang pria yang membunuh wanita tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bahkan Mia juga hampir dibunuh oleh tetangganya sendiri yang padahal mereka sudah kenal sangat baik. Lalu
Untungnya Mia berhasil selamat, dan ketika melihat TV yang gemeresek di sana, Mia pun langsung mematikannya. Semalaman Mia bersembunyi di apart itu sampai nggak terdengar suara teriakan lagi di luar apart. Mia juga tidak bisa menggunakan telepon di sana yang mungkin sedang terjadi gangguan sinyal secara masif. Setelah itu, Mia pun balik ke apartnya untuk mengambil barang-barang dan Louis sudah dalam kondisi terikat yang sepertinya hal itu dilakukan oleh Ruth. Kemudian Mia pun akhirnya pergi meninggalkan Louis begitu saja, dan saat berjalan di koridor, Mia melewati jasad-jasad yang berkelimpangan. Lalu tiba-tiba Mia ditarik oleh Ruth untuk masuk ke ruang gudang. Mia pun diikat dengan lakban dan Ruth bertanya apakah Mia masih waras dan apakah tadi malam dia juga membunuh seseorang. Namun karena Mia terlihat normal, Ruth langsung meminta maaf dan melepaskan ikatannya. Kemudian Ruth menjelaskan apa saja yang ia lalui semalam, di mana Ruth begitu takut melihat sikap Louis sampai mengikatnya di kursi, dan Ruth tidak paham mengapa banyak orang di sana yang saling membunuh. Ruth juga terpaksa membunuh seseorang karena berani menyerangnya dan menyekap beberapa wong gemblung lainnya ke kamar-kamar. Setelah itu, Ruth menyalakan alarm kebakaran dengan harapan damkar, polisi atau siapapun lah yang di luar sana dapat menolong Ruth. Lalu Ruth pergi ke atap apartemen untuk memantau kondisi sekitar, dan ngerinya lagi, semua orang di luar juga saling membunuh. Gile, Ruth juga mengaku telah membunuh orang waras yang menuduh Ruth gila dan menyerangnya, serta semalam dia juga mengikat 12 orang, namun di pagi harinya mereka semua tewas kecuali Louis. Easy in your head. How am I supposed to know? Tell me. Sorry, I couldn't trust anybody. I went looking for you. I couldn't find shit. One's gotta know. I have to know, right? Then I see it. Everybody else, I secure and I put in a safe place. Terminus. It's happening everywhere. People are going crazy in their head all over. What do I do? Mendengar hal itu, Mia pun meminta Ruth untuk tetap tenang dan mereka harus segera pergi mencari bantuan dengan mobilnya Mia. Tapi baru aja keluar dari gedung, tiba-tiba Ruth ditembak oleh seorang polwan. Namun untungnya Ruth berhasil membunuhnya dan buru-buru masuk ke mobil Mia, di mana sebenarnya Mia hampir meninggalkan Ruth begitu melihat caranya membunuh si polwan yang sangat mengerikan. Lalu setelah mereka berdua pergi, ternyata Ben yang cengap-cengap diserang seseorang dari dalam apartemen. Sementara itu di mobil, Ruth terlihat sangat panik dengan luka tembaknya dan dia juga mulai emosi ke Mia karena berniat meninggalkannya. Namun ketika Ruth menyalakan radio yang juga gemeresek, Ruth pun terlihat semakin tidak terkendali hingga memukul Mia berkali-kali, dan ini yang terjadi. You're lying to me. We should not be out here. We should have. Mia pun meninggalkan Ruth begitu saja, dan dia sempat dihampiri oleh pria bernama Clark yang menawarkan tempat aman di rumahnya. Akan tetapi Mia menolak dan mengatakan jika dia ingin meninggalkan terminus dengan pergi ke Terminal 13 untuk bertemu seseorang yang pastinya adalah Ben, ya kan? Dan sekarang kita masuk ke bagian kedua yang berjudul Sang Monster Pencemburu. Ternyata Ben diserang oleh Louis yang berhasil lolos dari ikatannya, dan Ben pun dimasukkan ke mobil petugas pembasmi hama. Di tempat lain, seorang wanita bernama Anna telah membunuh suaminya yang sebut saja namanya Pak Sentot. Tak lama kemudian, Clark pun datang untuk mengambil beberapa barang yang dipinjam Sentot, dan dia sangat terkejut ketika melihat kondisinya yang sudah bersimbah darah. Dan setelah itu, Anna pun menceritakan bagaimana dia membunuh suaminya, yang mana ketika mereka sedang mempersiapkan pesta malam tahun baru di rumah, di saat itu pula Anna sempat melihat Clark yang berusaha menyelamatkan Ruth untuk keluar dari mobil. Akan tetapi Sentot yang melihat TV gemeresek cukup lama tiba-tiba mencekik Anna dengan sangat keras, dan Anna pun terpaksa menusukkan alat peniup balon ke leher Sentot hingga tewas. How many I was thinking? Well, that's why you married me. Honey. Honey, you're hurting me. Di sisi lain, Clark juga menceritakan bahwa dia telah membunuh Ruth karena saat dibawa ke kamarnya untuk diobati lukanya, Ruth ini tiba-tiba mengayunkan sekop, dan Clark pun berusaha mempertahankan diri sampai akhirnya tidak sengaja Clark memenggal kelapa Ruth. You did what you had to do.
Setelah itu, Clark buru-buru mematikan TV dan menjelaskan teorinya di mana terdapat kerusakan elektromagnetik di sinyal frekuensi tertentu yang dapat mengacaukan pikiran manusia hingga menjadi gila. Dengan kata lain, kemersek yang ada di TV, radio, dan juga telepon akan mempengaruhi otak manusia untuk saling membunuh. Namun, Rod masih bisa mengendalikan diri meskipun akhirnya dia menjadi gila setelah kembali mendengar kemersek di radio. Semakin sering dan semakin lama manusia mendengarkan kemersek itu, maka mereka akan menjadi semakin gila, dan tak lama kemudian ngerinya Anna dan Clark melihat pria yang terbakar di luar. Lalu tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi yang ternyata itu adalah Louis yang mengaku sebagai petugas pembasmi hama dan telah dipesan jasanya oleh Bejo. Lalu ketika dipersilakan masuk, Louis pun langsung memeluk Anna karena dia kira Anna adalah Mia. Louis pun baru sadar jika dia sudah gila karena terpengaruh layar kemersek dari TV, dan dia bisa sampai ke rumah Anna karena menemukan mobil Mia yang ringsek di luar. Setelah itu, Louis melihat mayat Bejo, lalu Clark juga menunjukkan mayat Ruth yang berada di ruangan lain, dan Louis pun memperlihatkan Ben yang dia ikat di mobilnya. Consistency of everyday living. Societal norms are being There's no party, thanks. Somebody here call an exterminator? He looks dead. He is. He's being driven to desperate measures. Rest right now. Louis pun menceritakan bagaimana cara dia menangkap Ben, di mana saat Louis masih terikat, Ben tiba-tiba datang untuk mencari Mia. Louis pun akhirnya dilepaskan dari ikatan itu karena sudah berjanji akan memberi tempe di mana Mia. Namun saat ada kesempatan, Louis pun langsung menghantam Ben karena dia yakin istrinya pasti berhasil oleh dengan Ben yang rela-rela datang ke sana di saat kota sedang kacau. Rest right now. Mereka bertiga pun minum sakutan sejenak, dan tak lama kemudian datanglah ponakan Anna bernama Tuminah untuk meminta tolong. Akan tetapi Louis yang melihat Tuminah sontak langsung membunuhnya dengan menghantamnya berkali-kali menggunakan tabung oksigen yang dia bawa. Dan melihat itu, Anna pun sangat histeris, yang mana ironisnya Louis hanya berhalusinasi karena ternyata Tuminah membawa kunci bukan pisau. Setelah itu datanglah tetangga Clark yang juga sobatnya bernama Jim, di mana dengan polosnya dia hanya ingin merayakan tahun baru di rumah Anna, tapi lagi-lagi Louis berniat membunuhnya karena dia tak percaya siapapun yang datang ke sana. Kemudian Clark pun menuduh Louis sudah gila seperti orang-orang lain, namun Louis menyangkal karena jika dia gila maka seharusnya Clark dan juga Anna sudah dibunuh Louis dari tadi. Setelah memindahkan jasad Tuminah, Jim pun diperbolehkan masuk, dan gobloknya Jim sama sekali tidak sadar jika sedang terjadi kekacauan di mana-mana dan dia memang hanya ingin berpesta di rumah Anna. Help me. My mom is trying to kill me, and so I ran over the car. She doesn't have a knife! That's a keychain. Clark, is that you? Told you I wasn't watching the TV. Listen, if I had it, I would have killed you by... Sorry, Jim Parsons. Jim. Sementara itu di kamar, Anna berhalusinasi sedang berdansa dengan Bejo, dan Claire yang melihatnya tiba-tiba diajak Anna berdansa seakan-akan dia adalah Bejo. Sedangkan di ruang tengah, Louis juga berhalusinasi ketika melihat Jim yang berubah menjadi Ben dan berusaha menyulut emosinya dengan mengatakan jika dia akan merebut Mia dari Louis. Dan tanpa banyak basa-basi, Louis pun langsung menendang Jim berkali-kali hingga akhirnya dia pun tewas. Tonight I really wouldn't mind just cleaning out. She's damaged goods. And everything is going to be safe and quiet. Setelah itu, Louis pun pergi ke kamar dan melihat Clark yang sedang berciuman dengan Mia, yang dimana padahal dia adalah Anna, ya kan? Beberapa saat kemudian, Louis pun akhirnya sadar jika Mia memang tidak ada di sana. Lalu Claire juga memberitahu Anna bahwa Bejo sudah tewas. Akan tetapi, Louis tiba-tiba menyiksa Claire dan juga Anna yang dituduh telah menculik istrinya karena mobil Mia ada di luar, di mana kedua tangan Clark ditusuk dengan menggunakan pisau ke kursi
kursi, sedangkan Anna dibunuh dengan obat hama. My husband before the end of the world. Right? Hi. It's been a crazy day for me, as I'm sure. So what I need you to tell me, over with, and then I'll know where she is. Selanjutnya, Louis memaksa Clark untuk menonton TV gemresek karena menurutnya tayangan dan suara itulah yang membuat Louis menjadi lebih berani untuk mendapatkan keinginannya, yaitu bersama lagi dengan sang istri Mia. Setelah terhipnotis, Clark pun mengatakan jika dia akan membunuh siapapun yang berani mengganggu kebahagiaannya. Lalu, Clark memberitahu bahwa Mia sempat mengatakan ia ingin pergi ke Terminal 13 untuk meninggalkan terminus. Namun tiba-tiba, Ben yang berhasil melepas ikatannya datang dan menghantam Louis hingga pingsan. Lalu film pun berlanjut ke bagian terakhir atau bagian ketiga yang berjudul melarikan diri dari terminus. Coming through. No, it's making people think the wrong things. I want to be happy. You will. Scene pun kembali ketika Ben baru membebaskan Louis dan sempat melihat Mia di luar yang akan kabur naik mobil. Akan tetapi, Louis menghantam Ben dengan tongkat baseball dan saat Ben keluar dari gedung, Mia pun sudah pergi bersama Ruth. Setelah itu, Louis terus menghantam Ben hingga pingsan dan langsung menyekapnya. Balik ke waktu sekarang ketika Louis dipukul hingga pingsan, tapi Ben tidak membunuhnya meski dia sangat menginginkan Louis mati. Setelah itu, Ben pun mematikan TV dan melepaskan pisau di kedua tangan Clark lalu bertanya kemanakah Mia pergi. Namun tak lama kemudian, Louis kembali sadar dan akan memburu mereka berdua dan ini yang terjadi. Mereka pun bersembunyi di rumah Clark dan Ben kembali bertanya kemanakah Mia pergi. Akan tetapi Clark yang sudah mulai gendeng malah mengatakan jika mayat Ruth yang endasnya copot pasti mengetahui keberadaan Mia. Setelah itu Clark pun menyetrum kepala Ruth dengan listrik untuk membangkitkan saraf-saraf yang ada di otak agar bisa bicara, dan ternyata endas Ruth beneran hidup. Akan tetapi Ruth akan memberitahu kemana Mia pergi jika diberi seonggok rokok EC. Setelah nyebat beberapa kali, Ruth pun akhirnya mengatakan jika Mia pergi ke Terminal 13 untuk bertemu dengan Ben. Tapi setelah itu, Ben pun menyadarkan Clark yang ternyata berhalusinasi sedang ngobrol dengan endasnya Ruth. Sementara itu di luar, Louis akan mendobrak pintu dan ini yang terjadi. Louis pun akhirnya kabur, sedangkan Ben pergi bersama Clark menuju Terminal 13. Namun sayangnya bensin mobil mereka habis dan mereka terpaksa harus jalan kaki menuju terminal dengan melewati kota yang sangat sepi bagaikan kota mati. Untungnya mereka berdua tidak diserang siapapun dan sesampainya di dekat Terminal 13, Ben pun akhirnya bertemu dengan Mia, tapi ternyata I'm gonna fucking kill you. Look. Ternyata Ben hanya berhalusinasi dan mereka pun lanjut berjalan ke Terminal 13 di mana pada akhirnya Ben benar-benar bertemu dengan Mia, namun dalam kondisi duduk di kursi roda dengan kedua tangannya terikat sambil bengong karena terhipnotis TV gemresek. Lalu saat Clark mau beli air putih ke vending mesin, tiba-tiba Louis pun datang dan langsung mencekik Clark dan juga akan membunuh Ben, sedangkan Mia hanya terdiam melihat mereka bertiga. Clark. She did in our wedding video. It's so strange.
Louis pun ngomel-ngomel sendiri di depan Mia dan bertanya mengapa Mia berani menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain, Ben sadar bahwa sinyal TV telah mengacaukan pikirannya yang akan lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal di sekitarnya, seperti Louis yang parno ketika tongkat baseball mengenai istrinya, dan Louis pun membunuh Cecep, di mana juga Anna yang sangat merindukan suaminya sampai mengira jika Clark adalah bejo. Maka dari itu, Ben berusaha mengacaukan pikiran Louis dengan menukar peran mereka berdua, yaitu Ben sebenarnya adalah Louis sedangkan Louis adalah Ben, dan perlahan-lahan Louis pun semakin percaya jika dia adalah Ben. Namun perasaannya kepada Mia tidak pernah berubah. Louis pun mulai geram dan frustasi karena menganggap dirinya hanyalah selingkuhan Mia dan tidak bisa mendapatkannya sampai akhirnya Ben akhirnya berhasil menyelamatkan Mia, sedangkan Clark juga masih hidup dan berpisah dengan mereka berdua. Kesadaran Mia juga perlahan-lahan membaik dan dia pun melanjutkan perjalanannya bersama Ben, lalu mereka pun hidup bahagia. Namun tiba-tiba scene kembali ke Mia yang mana sedang terikat di kursi roda dan masih terhipnotis TV kemeresek. Lalu dia pun menangis setelah Ben memasangkan headsetnya yang masih menyetel lagu agar dia bisa tenang, yang mana artinya kehidupan bahagia yang tadi ada di pikiran Mia yang masih terhipnotis. Dan sekarang Mia pun mulai tersadar ketika Ben memasangkan headset musik untuk memblokir suara sinyal dari TV kemeresek. Jadi apakah kalian tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu jangan lupa subrek aja biar nggak ketinggalan video terbaru dari Verlin House.